Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi as'adil arabi wal ajam wa imami taibata wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad zidhu syarfan ya Rabb ya Rabbi wa karman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an dhawil fakhril ali wal qadril jari sadatina wa a'immatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali Al-Hasan thumma Al-Husain wa an baqiyati sahabati wa qurabati Rasulillah sallallahu alaihi wa alaihim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairis sadatis sufiyatul muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanul awliya qatul a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibul Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Talha Kalisabu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhirina anhum anna Allahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah, Mbahku Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Daman Huri Batu Ampar, Mbah Yusuf Pale Amat, Mbah Maksum Asam, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdul Rahman bin Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abu Iman Eyang Ngurus Ora, Raden Arya Wiratarudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Ilham, Syekh Toha, Syekh Atim Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Hadi Jahid, Abu Ya Kiai Haji Ahmad Sayyadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuqi bin Mursad, Raden Arya Pekandangan, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliya'illah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhihi wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun 'alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis, wa biniyati shifa wa sihah wa salamah wa afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya 86. Yang pakai cetakan kitab berapa itu? 86. Kiai udah ketemu Kiai bacanya? Susah tidur udah? Bang Andi udah? Mang Manta kemarin Mang Manta ini? Oh, sehat. Bininya? Kenapa bininya? Innalillahi. Sadasir belum ketemu, Sadasir? Mas Hari belum ketemu? Bang Andi temennya mana lagi pada? Hah? Masih pada tahun baruan? Bang Jamal ketemu Jamal? Bang Tony udah ketemu? Bang Alpan udah ketemu? Bang Sidik udah? Ibu-ibu belakang udah ketemu? Lemes amat gitu orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacanya paling atas Ustaz, benar itu. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa qala Abul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu anhu, man ash'ara fi nafsihi mahabbata syai'in minad dunya faqad qatalaha bisayfit tam'i wa man tama'a fi syai'in dhalla
wa bidzullihi halaka. Udah tuh. Wa qala Abul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu taala anhu. Imam Abul Hasan Al-Warraq An-Naisaburi radhiyallahu anhu berkata, man ash'ara fi nafsihi mahabbata syai'in minad dunya, orang yang menampakkan pada dirinya akan rasa cinta terhadap sesuatu dari alam dunia ini, faqad qatalaha bisayfit tam'i, maka dia akan terbunuh bisayfit tam'i, dengan pedang toma, dengan tajamnya pedang toma. Apa? Wa man tama'a fi syai'in dzalla, dan orang yang memiliki sifat toma terhadap sesuatu, maka dia akan menjadi orang yang hina. Wa bidzullihi halaka, dan dengan kehinaannya itu dia akan celaka. Udah tuh, jelas. Orang yang cinta terhadap sesuatu, maka akan muncul sifat toma di dalam dirinya. Akan selalu mengharapkan. Apa Moro? Hah? Toma itu artinya selalu mengharapkan sesuatu. Itu toma. Selalu, kalau dulu selalu ngarepin dibagi. Itu toma. Apa Ustaz? Kalau dia usaha sendiri, ya oke. Kalau usaha sendiri mah nggak jadi masalah. Paling nanti masuk babnya dia menggunakan harta yang dia miliki untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat, paling ke situ larinya. Kalau dia cinta terhadap sesuatu tapi dia nggak punya duit, kan otomatis ngarepin dibagi mulu, ngarepin dibagi. Kali-kali aja ada yang bagi begitu. Itu toma. Kalaupun dia beli pakai duitnya sendiri, nggak toma sih, cuma nanti masuknya dia menggunakan harta yang dia punya untuk sesuatu yang padahal tidak ada manfaatnya untuk kehidupan akhirat, paling gitu. Israf namanya, menyia-nyiakan harta, paling begitu ya. Nggak jadi masalah sih, cuma kan sayang aja begitu. Apa? Itu toma, selalu ngarepin dibagi. Dan orang yang selalu ngarepin dibagi, orang yang hatinya selalu pengen dibagi, hidupnya nggak akan tenang. Makanya tadi qatalaha bisayfit toma, dia akan terbunuh oleh tajamnya pedang toma. Nggak akan tenang itu. Apa?
cuma bisa ngiler doang. Apa San? Temen-temennya pada beli ono beli ini, dia pengen beli nggak punya duit, ujungnya kan ngarepin dibagi. Sampai kapan ya? Ada yang bawain kemari. Apa San? Toma. Dan orang yang punya sifat toma pasti ujung-ujungnya akan hina. Apa San? Ustaz Satiri punya kepengenan yang bisa memenuhi kepengenan itu jamaahnya, yang bisa ngasih kepengenannya itu jamaahnya. Ujung-ujungnya dikata apa go sama jamaahnya, iya, karena ada sesuatu yang dia pengenin. Hina jadi. Harusnya ustadz yang ngatur jamaah karena dia punya sesuatu yang dia pengenin, dan jamaahnya yang bisa ngasih, ujung-ujungnya diatur apa aja sama jamaahnya. Oke. Ustadz ke rumah saya ya, ini ada anu nih dikit. Oke. Apa Andi? Jamaahnya lagi gak punya pikiran. Kemudian dia datang ke rumah ustadz, malah ustadz yang suruh datang. Apa? Itu orang yang punya sifat tawab begitu juga. Dia menghinakan dirinya demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Tadi tuh minat dunia, ada itunya, ada minat dunia-nya. Kalau mengharapkan sesuatu kepada Allah bukan termasuk toma, cuma nggak ikhlas aja jadinya. Gitu. Bang Sidik baca sholawat 1000, ngarepin biar rezekinya lancar. Bukan toma, bukan itu, cuma nggak ikhlas sampai kayak gitu. Iya. Jual sholawat. Kalau kata Buya dulu yang model begitu kayak orang nyengget nyengget pisang pakai galak emas. Kemahalan galaknya yang disengget. Bukan toma sih, bukan. Kalau mengharapkan sesuatu dari Allah bukan toma. Cuma maksudnya nggak ikhlas. Apa Ustaz? Gitu. Kalau ke manusia mengharapkan sesuatu dari dunia itu baru masuk kategori toma. Toma nggak ketahuan gimana Bang Haji? Lah emang kok kebanyakan orang yang toma mah kagak bilang-bilang. Tahu-tahu lagi meriang aja, dewek-dewek. Ngapa sih meriang aja? Ono tetangga beli TV, gitu. Justru emang nggak ketahuan orang yang punya toma mah tahu-tahu lagi ngiler aja dia. Gitu. Pengen bilang malu, tapi emang ngarepin dibagi. Kapan ya? Awal. Pakai ngomong sama bininya, entar mah dengar kabar saudara jual tanah laku gitu, entar mah gitu. Udah lagi ngomong aja. Kalau dibagi belum tentu gitu. Kagak minta. Justru emang toma adanya di hati dan nggak ketahuan. Kalau emak lain. Kalau emak apa? Kecualian. Bukan saya. Pokoknya kalau orang tua mah bebas.
Dari alhamdulillah aja. Iya, kayak sodako. Kalau kita ke sesama orang lain dilarang membangkit-bangkitkan. La tubtilu sodakotikum bil manni wal adha. Nggak boleh bangkit-bangkit. Cuma ada dua yang boleh bangkit-bangkit. Yang pertama guru, yang kedua orang tua. Boleh dia. Lu kan dari kecil gua empanin, gua tetein, gua kasih makan. Udah tua, kemana mau orang tua ngelawan aja. Tuh kalau orang tua boleh tuh begitu tuh. Kalau bukan saya. Udah tuh. Yang kalau orang tua bebas. Hah? Dicolong. Bukan nyolong namanya Ustadz itu mah. Iya sebenarnya kan begini, ini jadi ngelebar deh. Jangankan sampai hartanya, badan aja, badan seorang anak itu punya orang tuanya, badannya, apalagi cuma hartanya. Makanya nggak ada istilahnya orang tua pakai utang sama anak sebenarnya. Duit anak ya duit orang tua. Begitu Ustaz. Apaan? Sebenarnya begitu tuh hukumnya. Jangankan cuma hartanya, badannya aja. Badannya aja punya orang tua. Nggak ada anak orang tua pakai utang sama anak tuh nggak ada. Karena yang dia pakai ya duit dia. Kalau ada kemarin ada kasus anak pakai nuntut orang tua, itu mah gila aja anaknya. Saking kagak kenal hukumnya, saking nggak paham agamanya, orang tuanya sampai dituntut. Tong lebar ya. Orang yang mengharapkan sesuatu pasti dia akan menghinakan dirinya tadi. Rela disuruh ngapain aja, yang penting apa yang dia pengenin tercapai. Wabidullihi halaka. Kalau sudah hina, ya pasti dia akan celaka. Wa qad qila fi dzalika atat ma'u fi laila wa ta'lamu annama tuqatta'u a'naqur rijalil matami'u. Ini pakai domah karena itu ya darurat nazom. Dan ada sebuah syair yang menjelaskan tentang sifat toma. Atat ma'u fi laila wa ta'lamu annama atau ini boleh pakai tuqatti'u boleh ya. Annama tuqatti'u kita jadiin fi'il mudhari mabni maklum wazan qatta'a yuqatti'u. Tuqatti'u a'naqar rijalal mutami'u. Kenapa kamu sampai segitunya mengharapkan Laila? Laila nama perempuan ini Mas Arif. Sampai gila karena cintanya kepada Laila. Makanya sampai disebut Majnun. Laila Majnun. Saking besar cintanya kepada Laila, sampai kayak orang gila, sampai disebut Majnun. Kenapa kamu sampai sebegitunya mengharapkan Laila? Padahal kamu tahu bahwa Laila itu sudah membunuh banyak laki-laki yang mengharapkan dirinya. Bukan dibunuh secara langsung, bukan.
karena kepikiran, ujung-ujungnya kagak enak makan, kagak enak tidur, cintanya ditolak, galau, sendiri di kamar, ujungnya mati, gitu. Kalau bahasa Oman gitu, galau, anak muda. Amor. Fattami'u la muhalata fasiduddini muplisun min anwaril yaqini. Orang yang punya sifat toma tidak ayal lagi termasuk orang yang rusak agamanya, dan termasuk orang-orang yang jauh dari cahaya keyakinan. Karena orang kalau yakin kepada Allah, memang sudah dijatahkan oleh Allah bahwa itu akan menjadi miliknya, nggak perlu diarepin lagi. Ngapain ngarep? Toh kalau memang punya saya pasti nyampe ke saya. Kalau bukan punya saya arep-arepin juga nggak bakal nyampe. Kalau yakin. Dan dia akan jauh dari cahaya keyakinan. Orang yang punya sifat toma tidak akan betul-betul bisa yakin kepada Allah. Udah tuh, jelas. Qala fit tanwiri wa tafaqqad wujudal wara'i min nafsika aktara mimma tatafaqqada ma siwahu wa tatahhar minat tam'i fil khalqi falau tatahharat tami'u fihim bisab'ati abhurin ma tahharahu illal ya'su minhum wa raf'ul himmati anhum. Beliau berkata di dalam kitab At-Tanwir, wa tafaqqad wujudal wara'i min nafsika aktara mimma tatafaqqada ma siwahu. Perhatikanlah adanya sifat waro di dalam dirimu melebihi kamu memperhatikan hal-hal yang lain, sifat-sifat yang lain. Karena waro itu lawanannya toma. Apa Ustaz? Perhatikanlah ada atau tidaknya sifat waro di dalam dirimu melebihi kamu memperhatikan sifat-sifat yang lainnya. Wa tatahhar minat tam'i fil khalqi, dan sucikanlah dirimu dari sifat toma kepada makhluk, berharap kepada makhluk. Falau tatahharat tami'u fihim bisab'ati abhurin ma tahharahu illal ya'su minhum. Kalau seandainya orang yang selalu berharap kepada makhluk mencoba membersihkan sifat itu dengan air dari 7 lautan, pasti tidak akan hilang sifat itu. Illal ya'su minhum, kecuali dengan memutuskan harapan dari makhluk. Wa raf'ul himmati anhum, dan menghilangkan perhatian dari makhluk. Udah tuh. Apa Ustaz? Yang bisa menghilangkan sifat toma dari diri kita hanyalah memutuskan harapan-harapan dari makhluk. Artinya nggak ngarepin dibagi sama orang. Makanya ngelatihnya agar
hilang sifat ngarepin dibagi dalam diri kita, ya kita punya pasang niat untuk selalu bagi buat orang lain, selalu ngasih ke orang lain. Itu cara ngilangin sifat tomah. Mas Sidik. Mau aja. Jelas itu dah. Yai, amin, yai. Cukup. Kadang-kadang rada susah juga ngilangin sifat tomah itu. Ada aja. Apalagi yang emang kebanyakan diantara kita ini banyak yang nganggurnya, ujung-ujungnya selalu ngarepin dibagi. Udah tuh, jelas ya. Qala wa qadima Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu al-Basrata fadakhala jami'aha fawajadal qassasa yaqussuna fa'aqamahum hatta jaa ilal Hasanil Basri radhiyallahu taala anhu. Kita potong dulu dah. Pernah Sayyidina Ali bin Abi Thalib datang ke kota Basrah dan beliau masuk ke dalam sebuah masjid yang ada di dalam kota Basrah. Jami'aha itu masjid, masjid jami maksudnya. Fawajadal qassasa yaqussuna. Sayyidina Ali menemukan di dalam masjid tersebut sedang ada perkumpulan tukang cerita. Qasas. Qasas itu tukang cerita, kisah. Apa Pak Hendrik? Ada ya orang kerjanya begitu ya? Asal ngumpulnya cerita apa aja ceritain. Cerita. Hah? Cerita ini mah kisah-kisah. Kisah-kisah zaman dulu gitu. Kisah-kisah Tilil sama Bango. Kisah-kisah. Fa'aqamahum, karena di dalam masjid yang beliau temukan hanya perkumpulan tukang cerita. Fa'aqamahum, Sayyidina Ali kemudian pergi meninggalkan mereka. Ini juga pelajaran buat kita. Jangankan ampe ngomongin kejelekan orang. Kalau bisa, meskipun cuma cerita ngalor ngidul, daripada kagak karu-karuan, obrolannya udah dengan pergi aja. Awal cerita apa ya cerita? Ini bukan ngomongin orang lain, bukan cuma cerita doang. Kisah si A, kisah si B, kisah di masa lalu. Sayyidina Ali tinggalkan orang-orang seperti itu. Cerita doang. Mendingan ketahuan bahas usaha, bahas bisnis, lebih ada manfaatnya dibanding cuma cerita ngalor ngidul. Kalau diceritakan sahabat Nabi, ya kalau sekali dua kali nggak jadi masalah buat ngambil contohnya. Nah kalau cerita doang buat apa? Kayak orang aja baca maulid, baca manakib, tapi apa yang dijelaskan dalam maulid nggak pernah dipakai, apa yang dijelaskan dalam manakib nggak pernah dipakai, buat apaan? Itu dibaca-baca doang. Sekalinya diamalin yang sarfal anam.
wa yamshi ma'al harmalati. Rasulullah itu sering jalan bareng janda, itu diamalin. Ya, Rasul mah niatnya baik karena dulu banyak janda yang suaminya jadi syuhada perang, ditemenin, dikasih makan, dikasih sodako, biar hari ini ada yang dimakan. Ini mau nganter janda. Apa nih? Itu doang yang diamalin. Begitu Kang Asep. Nggak jadi masalah kita cerita tentang sahabat ya sekali dua kali, penting sebagai contoh buat kita, teladan. Cuma kan kadang-kadang apalagi buat kita dah rasa-rasanya kalau kumpul jarang bahas yang begitu-begitu, jarang. Yang ada kok asal kumpul ngebahas cerita apa lah, bola, kejadian-kejadian yang lagi rame, apa aja dibahas. Itu sama Sayyidina Ali yang kayak begitu ditinggal. Ngapain sih ngumpul-ngumpul cuma begitu doang? Bang Sarip sama Bang Andi kumpul ngobrol masalah politik, masalah apa aja. Ngerti kok kagak. Buat apaan kita dengerin gitu. Awal nih. Hatta jaa ilal Hasanil Basri, sehingga beliau bertemu dengan Imam Al Hasan Al Basri radhiyallahu taala anhu. Faqala, maka Sayyidina Ali berkata, "Ya fata, wahai anak muda, inni sa'iluka an amrin fa in ajabtani anhu abqaituka wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka." Wa kana qad ra'a alaihi samtan wa hadiyan. Faqala al-Hasan sal amma syi'ta. Qala ma milakud dini. Qala al-wara'u. Qala fama fasadud dini. Qala at-tam'u. Qala ijlis famit luka man yatakallamu 'alan nasi. Sayyidina Ali berkata kepada Imam Hasan Al Basri, "Wahai anak muda, inni sa'iluka an amrin. Aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Fa in ajabtani anhu abqaituka. Kalau kamu bisa menjawab hal itu, aku akan duduk bersamamu di sini. Wa illa aqamtuka kama aqamtu ashabaka. Kalau kamu tidak bisa jawab dengan benar, maka aku akan pergi meninggalkanmu sebagaimana aku pergi meninggalkan sahabat-sahabatmu." Yang tadi kan yang pada ngobrol-ngobrol ngalor ngidul ditinggalin tuh Mas Dali. Kalau kamu bisa jawab, saya bakal ngobrol di sini bareng sama kamu. Kalau kamu nggak bisa jawab, saya akan tinggalkan kamu sebagaimana saya meninggalkan sahabat-sahabat. Wa kana qad ra'a alaihi samtan wa hadiyan. Dan pada saat itu Sayyidina Ali melihat pada diri Imam Hasan Al Basri samtan wa hadiyan, sifat-sifat orang baik dan orang-orang yang mendapatkan bimbingan, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Faqala Hasan, maka Imam Al Hasan berkata, "Sal amma syi'ta." Silahkan tanyakan apa yang kamu mau. Qala, Sayyidina Ali bertanya, "Ma milakud dini." Apa modal utama dalam menjalankan agama? Qala al-wara'u. Imam Al Hasan menjawab, sifat waro'. Itu modal utama dalam menjalankan agama, sifat waro'. Qala fama fasadud dini.
Sayyidina Ali bertanya lagi, lalu apa yang bisa merusak agama? Qala, Imam Al-Hasan menjawab, at-tam'u, sifat toma. Modal utama dalam menjalankan agama itu sifat waro, dan hal yang bisa merusak agama yaitu sifat toma. Karena orang kalau udah toma, mereka bisa meninggalkan tuntunan agama demi untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Kalau dunia sifat toma, sampai agamanya diabaikan, tuntunan agamanya diabaikan demi mendapatkan apa yang diinginkan. Penyebabnya karena sifat toma. Abu Sa'id. Qala Idlis. Mendengar jawaban seperti itu, Sayyidina Ali berkata, silakan duduk. Famit luka man yatakallamu alan nasi. Orang yang seperti kamu merupakan orang yang harusnya berbicara di hadapan masyarakat. Apa Ustaz? Buat Ustaz ini. Jadi orang-orang yang sebenarnya boleh berbicara di depan masyarakat, orang-orang yang tidak punya sifat toma. Apa? Kesian jamaahnya kalau yang ngajarnya punya sifat toma, habis ditodong gesik-gesik, membawain anu kemari. Apa kalau Asep? Ribet. Hah? Iya, jamaahnya ditodong terus. Ini saya besok mau maulid, masing-masing jamaah siapin duit ya 500. Belum ntar yang nyiapin kambingnya, mau Haji siapin kambing ya 2, buntutnya aja. Kesian jamaahnya kalau yang ngajarnya orang-orang yang punya sifat toma. Apa? Famitluka man yatakallamu 'alan nasi. Orang seperti kamulah yang harusnya berbicara di hadapan masyarakat. Apa Ustaz? Tinggal periksa masing-masing dah. Kira-kira masih ada sifat toma enggak dalam diri kita. Kalau masih ada sifat tomanya, udah besok jangan ngajar. Mohon maaf ya, saya berhenti jadi ustadznya, begitu. Apa Ustaz? Kesian jamaahnya. Apa Jujuk? Dari situ. Qala wasami'tu syaikhana radhiyallahu anhu yaqulu kuntu fi ibtida'i amri bitagril iskandariyati jitu ila ba'di may ya'rifuni fashtaraitu minhu hajatan binisfi dirhamin thumma qultu fi nafsi la'allahu la ya'khuduhu minni fahatafa bihatifun assalamatu fid dini bitarkit tam'i fil makhluqina. Tuan pengarang berkata, wasami itu syekhona, aku pernah mendengar guru kita radhiyallahu anhu yaqulu berkata, kuntu fi ibtida'i amri, dulu pada awal-awal perjalananku, bitagril iskandariyati, di pelabuhan Iskandaria. Kalau sekarang di mana tuh Iskandaria?
Man. Masalah di mana, Man? Jitu ila ba'di may ya'rifuni. Aku datang ke orang-orang yang mengenal aku. Biasa dah. Guru kan datang ke rumah jamaahnya. Apa maknanya? Fastaraitu minhu hajatan binisfi dirhamin. Aku beli kebutuhan-kebutuhanku dari orang itu dengan harga setengah dirham. Tsumma qultu fi nafsi, kemudian aku berkata dalam hatiku, la'allahu la ya'khudhuhu min. Coba aja, enggak suruh bayar. Ya, namanya guru datang ke rumah murid kan, beli. Udah guru, buat guru aja enggak usah bayar. Begitu gurunya mah. Ngarepin dia, coba aja enggak pakai bayar. Makan bakso di Pak Haji Udin, pas sono suruh bayar. Nggak jadi suruh bayar sih dah. Oh, datangnya ke yang kenal sama dia kan. Syekh ini datang ke rumahnya. Ilok Syekh beli sesuatu kagak suruh bayar. Tahu-tahu diterima. Nah, hatinya ngomong, la'allahu la ya'khudhu min. Coba aja kalau nggak terima itu. Tolaknya minimal mah ada basa-basinya. Udah guru mah nggak usah. Gratis buat guru mah gitu. Apa sih di? Iya mah aja. Ini kan kita lagi bahas lewat Toma. Namanya sama temen, pakai disuruh bayar lagi. Timbang setengah dirham, Apa? Fahatafa bihatipun assalamatu fid dini bitarkit tom'i fil makhluqina. Maka ada suara yang berbisik di telingaku. Selamatnya seseorang dalam urusan agamanya yaitu dengan cara menghilangkan sifat toma terhadap makhluk. Apa ya? Timbang begitu doang. Posisinya guru lagi. Namanya datang ke jamaah, ya lo kalau suruh bayar. Ya kita kan temenan, ya lo kalau suruh bayar. Tetap aja namanya jual beli, ya gue bayar. Meskipun cuma setengah dirham. Ya pakai diterima lagi. Apa tadi? Apa nih? Mentang-mentang temen yang ntar ke belakang warungnya Bang Tony beli nasi uduk, kali aja nggak suruh bayar begitu. Itu namanya tomat. Apa Ustaz? Apa? Apa Juju? Ke Banten besok ngaret jantung daftar doang. Ilok suruh bayar sama guru. Kita kan sering bantuin, ilok suruh bayar. Apa tadi? Itu segitu aja toba udah masuknya. Qala wa sami'tuhu yaqulu sahibut tam'i la yashba'u abadan. Ala taro anna hurufahu kullaha mujawwafatun. At-ta'u wal mimu wal ain. Tuan Musonib juga berkata, aku pernah mendengar beliau juga berkata, sahibut tam'i la yashba'u abadan.
Orang yang punya sifat toma nggak bakal ada puasnya, nggak bakal ada puasnya. Kemarin temen kagak bagi pisan, dia ngomong nih, pantasnya mah bagi dikit mah, namanya habis jual rumah. Apa tadi? Besok dibagi, namanya habis jual rumah, bagi saudara cuma 1 juta ya. Kagak ada puasnya. Dibagi kurang, kagak dibagi apalagi. Apa yang namanya habis terima duit banyak, bagi cuma segini itu sifat toma. Padahal kan dibagi udah syukur gitu. Orang yang punya sifat toma nggak akan ada puasnya selama-lamanya. Kagak dibagi salah, dibagi salah, apalagi nggak dibagi. Itu toma. Ala taro anna hurufahu kullaha mujawwafatun. Bukankah kamu bisa melihat bahwa huruf dari kalimat toma itu semuanya bolong? Huruf to-nya bolong, huruf mim-nya bolong, ainnya apalagi mangap pisan. Diisiin berapa ge tetap aja emang namanya karung bolong, nggak akan ada puasnya, selalu ngarepin dibagi ya, apalagi kalau sampai udah keenakan udah ngarepin dibagi terus ujung-ujungnya. Apa Ustaz? Nggak akan ada puasnya. Itu orang yang punya sifat toma. Iya, ngarepin dari makhluk, mengharapkan sesuatu dari makhluk itu toma. Ya bahasa kita mah gampangnya ngarepin dibagi, biasanya sih ngarepin dibagi. Apa? Oh. Thumma qala ba'da hadza fa'alaika ayyuhal muridu bi raf'i himmatika 'anil khalqi wa la tadhulla lahum faqad sabaqat qismatuhu wujudaka wa taqaddama tubutuhu zuhuraka. Kemudian Tuan Syekh berkata setelah mengatakan yang tadi, mengatakan ucapan sebelumnya, fa'alaika ayyuhal muridu bi raf'i himmatika 'anil khalqi. Maka kewajiban atasmu wahai para murid sekalian, bi raf'i himmatika 'anil khalqi, dengan meninggikan cita-citamu dari makhluk. Wala tadulla lahum, dan jangan kamu rendahkan dirimu kepada mereka. Masa kita dibagi mulu, gantian kita yang bagi. Bi raf'i himmatika, mengangkat cita-citamu. Nggak boleh ngarepin ilmu dari Allah. Guru nggak punya ilmu, yang punya ilmu cuma Allah. Apa sedikit? Guru mah cuma baca kitab, ilmu lagi-lagi yang ngasih Allah. Nah kalau guru yang punya ilmu mah kagak ada murid yang geblek, semuanya pintar. Wasilah aja. Lembengin lagi, jangan ngadepin ilmu dari guru. Karena guru nggak punya ilmu, yang punya ilmu cuma Allah. Enggak, itu mah nggak masuk toma. Cuman niatnya aja yang kurang pas. Kita belajar ini bukan supaya kita pinter, kita ngaji ini bukan supaya kita pinter.
Kita ngaji tujuannya agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita bisa memperbaiki diri kita, bukan supaya jadi orang pintar. Hah? Iya. Ujung-ujungnya pintar-pintar ya. Apa nih? Jadi pasang cita-cita yang tinggi. Makanya dulu Buya sering bilang kan ke kita, dalam kehidupan ini kalau bisa kita terapkan prinsip me, jangan prinsip di. Kalau me berarti cita-cita kita tinggi, pengennya memberi, pengennya mengasihi, pengennya menolong, pengennya membantu. Itu tinggi cita-citanya. Jangan pakai di, isik-isik pengennya dibantu, ditolong, dikasih, dibagi, dihormatin, diperhatiin. Itu namanya cita-citanya rendah. Jangan mau kalah. Dalam hal tadi, jangan isik-isik ngarepinnya dibagi. Gantian. Kita pasang niat, ayo saya mau bagi. Apa Ustaz? Faqad sabaqat qismatuhu wujudaka. Maka telah terdahulu pembagian jatahmu dibanding keberadaanmu. Kita ada di dunia paling baru berapa tahun? Yang paling lama baru 60 tahun. Tapi jatah-jatah kita dari dulu sudah ada catatannya. Catatan jatah-jatah kita sudah ada dari dulu. Lebih dulu dibanding adanya diri kita. Wa taqaddama tubutuhu zuhuraka. Dan sudah ada lebih dulu ketetapannya dibanding zohirnya diri. Kita lahir ke dunia tadi paling lama 60 tahun. Tapi catatan-catatan jatah kita sudah ada dari ketetapannya sudah ada. Jadi ngarepin buat apa diarepin? Toh udah dijatahkan oleh Allah. Apa yang punya kita nggak bakal meleset. Dan apa yang bukan jatah kita biar kita arepin tiap hari nggak bakal nyampe. Ini buat apa diarepin? Gitu sih. Apa? Wasma maqalahu ba'dul masyayikhi ayyuhar rajulu ma kudiro lima digoika ayam dugohu fala buddha ayam dugohu fakulhu waihaka bi'izzin wala takulhu bidullin. Coba dengarkan apa yang diucapkan oleh sebagian para masyayikh. Ayyuhar rajulu, wahai masyarakat sekalian, wahai para jamaah sekalian, makudiro lima digoika ayam dugohu, apa yang ditakdirkan untuk gerahammu, untuk dikunyah oleh gigi gerahammu, pasti akan dikunyah olehnya. Apa? Amor. Kalau emang ditakdirkan kita ngunyah makanan, pasti ngunyah. Diarepin atau enggak diarepin? Ya kayak gini aja nih. Dan sekarang nggak ada kan yang paling ngarepin ntar habis ngaji makan nggak ada. Udah nggak pakai diharapin, ntar gue nyampe dewek gitu makanan. Apa yang sudah ditakdirkan akan kamu punya, pasti kamu akan mengunyah. Jatah-jatah kita nggak akan meleset.
Ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Itu kalimat yang lainnya begitu. Apa yang ditetapkan oleh Allah menimpa dirimu nggak akan meleset, dan apa yang tidak ditetapkan untukmu tidak akan menimpa dirimu. Jadi ngapain diharap? Nggak usah diharap. Kalau memang ada jatah kita di situ pasti nyampe. Fakulhu biizin, maka makanlah dengan cara yang mulia. Wala takulhu bidzulin, dan jangan kamu makan dengan cara yang hina. Cara yang mulia artinya dengan usaha sendiri. Dengan cara yang hina artinya ngarepin dibagi sama orang lain. Itu cara yang hina. Fakulhu biizin wala takulhu bidzulin. Udah. Kultu sampai sini. Sebelum saya tutup ada pertanyaan. Kiai nambahin enggak? Hilangkan sifat tomak dari dalam diri kita ya. Jangan sampai kita jadi orang yang selalu ngarepin dibagi sama orang lain. Kultu jam 12. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi